Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, Masjid NH tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di tengah PPKM. Maka tetap gunakan masker, bawa sajadah sendiri, jaga jarak, cuci tangan, serta jaga kesehatan. Kemudian yang di lantai bawah agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi shop-shop yang masih kosong. Kepada anak-anak, saya harap diam. Tadi kami cek bahwa anak-anak tidak membawa HP. Terima kasih. Yang kedua, bertugas Jumat kali ini adalah muadzin saudara Nur Waspodo. Khotib Jumat kali ini Ustadz Dr. Andes Haji Soib dengan materi mengisi kemerdekaan dengan rahmat Allah dari Kota Kepanjen. Imam tetap Ustadz Husni Mubarak, sarjana hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan tim pembelian tanah pengembangan masjid NH mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak dan sedekah. Semoga infak dan sedekah panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, dana operasional masjid saldo pekan lalu 4.982.982 rupiah. Pemasukan pekan ini 2.500.000 rupiah. Jumlah pekan ini 7.482.982 rupiah. Pengeluaran 3.275.000 rupiah. Saldo akhir 4.207.982 rupiah. Yang kelima, dana pembangunan dan pembelian tanah masjid saldo PPNH min 17.980.524 rupiah. Dana pengembangan masjid harga tanah 570 juta rupiah. Saldo pekan lalu 449.500.000 rupiah. Pengeluaran cicilan tanah 405 juta rupiah. Saldo akhir 44.500.000 rupiah. Satu pengumuman dari takmir bahwa kajian kultum subuh insya Allah pekan depan bisa dilaksanakan. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ikhwaniyal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih haitsu ma kuntum kama amarana Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin
jamaah yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat kepada diri sendiri dan kepada hadirin ma'asyiral muslimin semuanya, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, berusaha untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini kita dihadapkan pada berbagai musibah, berbagai bencana. Sudah barang tentu ini tidak menyurutkan keimanan kita kepada Allah, dan seharusnya tidak menyebabkan diri kita jadi orang yang berputus asa, karena ini semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diuji dengan satu ujian, dia menghadapinya dengan tabah, kemudian dia lulus, Allah akan meningkatkan derajat mereka. Akan tapi siapa yang berputus asa daripada ujian-ujian Allah itu, Allah akan menyamakan mereka dengan kelompok orang-orang yang kafir. Innama la ya'isu illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang yang kufur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sakit dan kematian sudah banyak, termasuk beberapa teman jamaah kita, saudara-saudara kita. Bahkan saya sendiri dalam 1 minggu 5 orang saudara meninggal dunia, saudara dekat. Ada seorang guru yang kemarin cerita dengan saya, 2 minggu 7 orang saudaranya meninggal dunia. Ini bukan kita hadapi sendiri. Kembali bahwa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlu bermuhasabah diri. Apa sebenarnya dosa kita ini? Saya amat-amati ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah, tidaklah Allah itu mengazab mereka, memberikan bencana, ujian kepada mereka sedangkan engkau masih di dalamnya, Muhammad. Di saat Rasulullah hidup, bencana-bencana yang besar itu enggak pernah terjadi, karena jaminan daripada Allah bahwa Muhammad masih ada di dalamnya. Bagaimana ketika Muhammad sudah tidak ada? Muhammad tidak ada, bencana itu akan terus-menerus, bahkan bencana yang paling dahsyat itu akan datang ketika menjelang akhir hari kiamat. Ada satu syarat bagi kita, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab mereka kalau mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah yang kita panjatkan dari lisan kita, dari hati kita yang paling dalam, ini yang dijamin oleh Allah akan mengurangkan bencana-bencana tersebut. Yang kedua, bahwa kita itu kurang bersyukur. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tapi kita lalai. Berapa banyak rahmat Allah yang diberikan kepada kita, dan itu sebagai amanah, kita tidak menunaikan amanah itu dengan betul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaksyukuran kita ini, Allah akan menimpakan azab kepada kita. Di dalam surah Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kami akan menambah nikmat-nikmat untuk kalian semua. Kalau kamu kufur, ingatlah bahwa azab kami sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kemudian daripada rentetan-rentetan ketidaksyukuran kita ini, rentetan-rentetan kezaliman kita ini, Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Dalam hal apa? Dalam hal Allah membagi bencana. Yang beriman kena, yang tidak beriman juga kena. Karena Allah sudah ingatkan jauh-jauh kepada kita, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah diri kamu dari suatu bencana, yang bencana itu tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja,
tapi bencana itu akan menimpa keseluruhan. Takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu azabnya sangatlah pedih. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, ataupun kita tidak mau untuk menghentikan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, ini akan berimbas kepada diri kita, bahwa bencana Allah itu akan diturunkan serentak antara orang-orang yang kufur dan antara orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa kita ini hidup di satu negeri yang sudah merdeka. Negeri merdeka dikatakan Indonesia tidak kurang apapun. Kata orang lain gemah ripah loh jinawi. Namun ketika kemerdekaan itu sebagai amanah, sebagai rahmat yang diberikan oleh Allah, yang telah diperjuangkan oleh para mujahid terdahulu, kita sia-siakan amanahnya, insya Allah disinilah maka bencana itu akan bertubi-tubi. Kita tahu bahwa perjuangan para mujahid terdahulu, pejuang-pejuang Rabbani, yang mereka itu siang seperti manusia biasa, mencari makan, mencari nafkah, malam mendekat dengan Allah, mereka menyerbu musuh-musuh Allah. Perjuangan mereka itu luar biasa. Mereka dengan harapan apa? Didorong dengan keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mereka punya keinginan luhur. Jadi keinginan yang luhur itulah yang harus kita laksanakan, harus kita realisasikan. Jangan pula keinginan-keinginan yang luhur itu justru kita hianati, sehingga kita tidak mampu untuk melaksanakan keinginan luhur mereka. Mereka itu sudah susah payah, mereka korbankan harta benda mereka, mereka tinggalkan sanak keluarga mereka, dan juga mereka korbankan nyawa mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang telah meninggal dunia untuk mencapai rahmat Allah, dengan keinginan luhur untuk anak cucu mereka. Oleh karena itu tugas bagi kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang mayoriti adalah Islam, adalah untuk merealisasikan keinginan luhur daripada mereka. Kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai pembangunan yang positif. Ada di antara kita yang mendirikan pendidikan formal, ada yang pendidikan non formal, ada di antara mereka itu yang ahli strategi di bidang pembangunan yang bermanfaat, bahkan di bidang pertahanan. Ada di antara mereka itu yang memelihara duafa dan yatim piatu. Ada di antara mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa di berbagai segi kehidupan, baik ekonomi, politik, budaya, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Ini adalah cara kita untuk mengisi kemerdekaan dengan amal-amal yang soleh. Namun demikian tidak sedikit di antara mereka yang di dalam kemerdekaan itu mereka cuma mengambil istimta, kenikmatan. Mereka bukan pengisi kemerdekaan, tapi mereka sekedar menikmati kemerdekaan ini, sehingga apa yang dia nikmati itu akan selalu kurang. Mereka akan berebut tahta, kedudukan, jabatan. Mereka akan berebut kekayaan, bahkan kekayaan yang sudah berlimpah mereka akan cauk lagi, akan ambil lagi, sehingga timbul korupsi-korupsi di sana sini. Rakyat kecil sehingga terabaikan. Ini adalah orang-orang yang sekedar menikmati kemerdekaan. Mereka tidak memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan keinginan para mujahid terdahulu, yaitu dengan keinginan yang luhur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, itu masih tak seberapa. Bahkan di antara mereka bukan saja mereka menikmati kemerdekaan dengan berbagai macam yang tidak sah, tidak halal, mereka justru merusak kemerdekaan. Ini adalah ada. Dan ini banyak dilakukan oleh elit-elit politik yang tidak bertanggung jawab dengan negeri ini. Mereka katakan bahwa muslim ini teroris. Mereka tidak ingat bahwa yang berjuang di zaman-zaman dulu adalah banyak orang muslim, banyak ulama muslim. Mereka adu antara muslim yang satu dengan yang lain. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ingin merubah dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Na'udzubillah min dzalik.
Maka jangan kita jadi golongan yang kedua dan ketiga ini. Kalau golongan kedua ketiga itu ada di dalam benak kita, ada di dalam jiwa kita, jangan diharap. Negeri yang kita harapkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negeri yang indah, damai, gemah ripah loh jinawe, penuh dengan ampunan Allah, itu akan ada di Indonesia. Jangan sampai diharap. Jadi ayolah kita ini isi kemerdekaan ini dengan amalan-amalan soleh sesuai yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita, yakni pendahulu kita itu sebagian besar adalah ulama-ulama bangsa ini, guru-guru bangsa ini, yang mereka itu paham tentang Al-Quran, mereka paham tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam masa pandemi ini kita tidak bisa menyampaikan panjang lebar apa yang harus kita sampaikan dalam tema ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Yang jelas, ayolah sama-sama kita ini mengisi kemerdekaan dengan amal-amal yang soleh, yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, bangsa kita, bahkan itu akan dinikmati oleh anak-anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatin musabbihi bi qudsih wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafatil arba' Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di dalam khutbah yang kedua ini tidak ada kata yang harus kita ucapkan selain perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon bahwa tiada kekuatan bagi seluruh manusia melainkan hanya kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon mudah-mudahan segala usaha kita dimudahkan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, usia kita diperpanjang dengan kita isi dengan amal-amal yang soleh, dan penyakit ataupun bencana yang menimpa pada negeri ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat wa yakafi al muhimmat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ansur juyusal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma srif 'anal bala wal waba
wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldal muslimina 'ammah ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najina mimma nakhaf da'wahum fiya subhanaka allahumma tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.